Kalau kita bicara soal peradaban kuno, ada satu nama yang kayaknya abadi banget. Mesir, sebuah negeri yang lahir dari sungai, dibangun oleh para dewa dan raja, dan diabadikan dalam pahatan batu. Selama lebih dari 3.000 tahun, peradaban ini nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang pesat, meninggalkan warisan yang sampai sekarang pun masih bikin kita takjub. Jantung dari peradaban Mesir itu cuma satu, Sungai Nil. Bisa dibilang, Nil inilah urat nadi kehidupan mereka. Setiap tahun, denyut nadinya yang teratur membawa pesuburan ke tengah-tengah gurun yang gersang. Nah, dari lumpur hitamnya yang subur inilah lahir sebuah masyarakat agraris yang pada akhirnya berevolusi jadi negara bangsa terpadu pertama dalam sejarah manusia. Tapi gimana ceritanya semua ini bisa dimulai? Jauh sebelum piramida pertama dibangun, sebelum ada mahkota ganda yang menyatukan dua negeri, dan sebelum nama Firaun pertama terukir, ada sebuah proses panjang yang penuh gejolak dan inovasi. Disinilah perjalanan kita akan dimulai. Yuk kita mundur jauh banget ke masa lalu, sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi. Waktu itu terjadi perubahan iklim yang dramatis, yang mulai mengaringkan sabana Sahara. Nah, ini memaksa manusia dan hewan untuk pindah, mencari satu-satunya sumber kehidupan yang tersisa, sebuah pita hijau subur yang membelah gurun, yaitu lembah Sungai Nil. Dari perpindahan besar-besaran inilah, akhirnya lahir dua kerajaan yang berbeda di sepanjang sungai. Di bagian selatan ada Mesir Hulu, dengan mahkota putihnya yang khas berbentuk kerucut. Lalu, di utara ada Mesir Hilir, dengan mahkota merahnya yang unik. Dua negeri, dua raja, dua simbol yang seolah-olah sudah ditakdirkan untuk bersatu. Puncak dari era ini terukir dengan jelas di palet Narmer. Di satu sisi kita lihat Raja Narmer pakai mahkota putih sambil menaklukkan musuhnya. Terus kalau kita balik di sisi lainnya, dia pakai mahkota merah, sedang memeriksa barisan musuh yang sudah kalah. Ini bukan sekedar ukiran, ini adalah deklarasi visual yang sangat kuat tentang lahirnya sebuah bangsa yang bersatu. Oke, Mesir sudah bersatu. Dan dari sinilah, ledakan arsitektur dan budaya yang sesungguhnya dimulai. Kita sekarang masuk ke Kerajaan Lama, sebuah era dengan stabilitas yang luar biasa, di mana ideologi Firaun sebagai dewa di bumi dikukuhkan selamanya. Dan buktinya, ya batu-batu raksasa itu. Evolusi arsitekturnya tuh gila banget loh. Awalnya mereka cuma bikin makam dari bata lumpur sederhana yang disebut mastaba. Terus ada seorang wazir jenius bernama Imhotep yang punya ide revolusioner. Gimana kalau kita tumpuk 6 mastaba di atas satu sama lain? Hasilnya, piramida bertingkat, monumen batu pertama di dunia yang membuka jalan bagi kesempurnaan geometris piramida sejati. Skalanya bikin geleng-geleng kepala. Untuk membangun piramida Agung Giza buat Firaun Khufu, butuh sekitar 2,3 juta balok batu raksasa. Coba bayangkan, selama lebih dari 3.800 tahun, bangunan ini jadi struktur buatan manusia tertinggi di dunia. Ini benar-benar bukti kekuatan absolut dan kemampuan organisasi Firaun yang luar biasa. Tapi, dataran tinggi Giza itu bukan cuma rumah bagi piramida agung. Penerus Khufu, yaitu Khafre, nggak cuma membangun piramidanya sendiri, tapi juga monumen paling misterius di Mesir, Sphinx Agung. Sosok singa berwajah manusia ini seolah berdiri sebagai penjaga abadi untuk kompleks pemakaman kerajaan yang megah itu. Setelah sempat jatuh dan mengalami periode keruntuhan, Mesir bangkit kembali dalam era kerajaan baru. Tapi kali ini beda. Rasa malu karena pernah diperintah bangsa asing mengubah mental mereka. Mesir nggak mau lagi cuma bertahan. Mereka harus mendominasi. Dari sinilah mereka berubah jadi sebuah kekaisaran yang agresif dan ekspansionis. Dua Firaun besar dari era ini nunjukin dua sisi dari kekaisaran baru ini. Ada Hatshepsut, seorang Firaun wanita yang fokus pada perdamaian dan kemakmuran, bahkan meluncurkan ekspedisi dagang yang luar biasa. Sebaliknya, penerusnya Thutmose III adalah seorang jenius militer. Dia memimpin 17 kampanye perang dan memperluas kekaisaran Mesir sampai ke titik terluasnya. Terus, tiba-tiba terjadi sebuah revolusi radikal. Seorang Firaun bernama Akhenaten menantang tradisi ribuan tahun. Dia menghapus semua dewa-dewa lama dan memaksakan bentuk monoteisme pertama dalam sejarah, yaitu menyembah satu dewa tunggal, Aten. Dia bahkan sampai memindahkan ibu kota ke kota baru yang terpencil di tengah gurun. Benar-benar nekat. Eksperimen Akhenaten ini akhirnya gagal total. Anaknya, Tutankhamun, yang kemudian mengembalikan dewa-dewa lama.
Ironisnya, walaupun dia Firaun yang relatif nggak penting, penemuan makamnya yang hampir utuh di tahun 1922 itu seperti membuka kapsul waktu. Harta karunnya yang luar biasa, mulai dari peti mati emas sampai topeng ikoniknya, ngasih kita gambaran sekilas tentang betapa kayanya zaman keemasan ini. Nah, puncak dari kerajaan baru tiba dengan Rameses Agung. Pemerintahannya yang panjang banget itu ditandai sama proyek-proyek pembangunan kolosal dan pertempuran Kades. Sebenarnya sih hasil perangnya kemungkinan besar imbang, tapi Rameses ini jago banget branding. Dia mengubah pertempuran itu jadi kemenangan pribadi yang gemilang, sebuah kisah keberanian ilahi yang dia ukir di seluruh penjuru Mesir. Tapi ya, nggak ada yang abadi. Kerajaan baru yang begitu perkasa, perlahan-lahan mulai melemah. Mesir yang dulunya penakluk, sekarang justru menghadapi serangkaian invasi tanpa henti dari semua sisi. Ini adalah awal dari kemunduran yang panjang. Gelombang penyerbu datang silih berganti, kayak nggak ada habisnya. Pertama ada konfederasi misterius yang kita kenal sebagai bangsa laut. Lalu datang suku-suku Libya dari barat, dari selatan kerajaan Kush menaklukkan dan memerintah sebagai Firaun Nubia. Mereka kemudian diusir oleh bangsa Assyria yang kejam, yang pada gilirannya dikalahkan oleh Kekaisaran Persia yang maha kuasa. Setelah berabad-abad didominasi oleh bangsa asing, Mesir sempat mengalami satu kebangkitan terakhir. Memang singkat tapi cemerlang. Ini adalah babak terakhir dari kisah kuno mereka, sebelum tirai benar-benar ditutup. Dan di akhir cerita, muncullah nama yang kita semua kenal, Cleopatra ke-7, Firaun terakhir Mesir. Dia ini keturunan Yunani yang sangat cerdas, seorang diplomat ulung yang menggunakan kecerdasan politik dan pesonanya untuk beraliansi dengan orang-orang paling kuat di Roma. Sayangnya, pertaruhannya gagal. Dengan kematiannya pada tahun 30 SM, zaman Firaun pun resmi berakhir. Mesir pun menjadi provinsi milik Kaisar Romawi. Perlahan tapi pasti, agama kuno mereka memudar. Kuil terakhir ditutup. Dan yang paling parah, pengetahuan untuk membaca hieroglif hilang total. Selama lebih dari 1400 tahun, suara Mesir kuno benar-benar sunyi. Monumen-monumen megah mereka jadi teka-teki raksasa yang tak terpecahkan. Sampai ditemukannya benda ini, batu Rosetta, ditemukan tahun 1799. Batu ini memuat teks yang sama dalam 3 aksara, termasuk bahasa Yunani yang bisa dibaca para ahli. Inilah kuncinya. Kunci yang memungkinkan seorang jenius dari Prancis, Jean-François Champollion, untuk akhirnya memecahkan kode hieroglif. Untuk pertama kalinya dalam 1,5 milenium, Mesir kuno bisa bicara lagi. Dan apa yang mereka ceritakan pada kita? Sebuah warisan yang luar biasa. Dari sisi pemerintahan, mereka memberi dunia konsep negara bangsa berskala besar pertama. Dalam sains, kalender 365 hari mereka jadi dasar kalender kita sekarang. Dan tentu saja dalam arsitektur, teknik konstruksi monumental mereka menginspirasi banyak peradaban, dari Yunani dan Roma sampai hari ini. Pada akhirnya, kalau kita pikir-pikir lagi, pesona Mesir itu terletak pada ambisinya yang paling dasar, menaklukkan kefanaan, mengalahkan kematian. Piramida, makam, mumi, semuanya adalah wujud dari satu keyakinan bahwa kematian bukanlah akhir. Mengingat kita masing menceritakan kisah mereka ribuan tahun kemudian, pertanyaan yang tersisa adalah, bukankah itu berarti mereka berhasil?